Hey guys, welcome back to this YouTube channel with me Minja again and again. Tapi kali ini Minja nggak bakalan nge-YouTube sendirian ya, tapi bakal ada temennya karena it's time to cumber. Nah ini dia guys yang bakal nemenin Minja buat cumber kali ini. So langsung aja daripada kelamaan, without any further ado, please introduce yourself. Hai guys, nama saya Hai. Rizky Ramadhani, saya dari Palembang. Oke, Rizky dari Palembang. Ya. Tell me more about your background. Mungkin kayak sebelum datang ke Brilian, Oke. and then what is your activities there, please. Oke, sebelum aku datang ke Brilian ini, ya aku kayak student biasanya kayak di SMA gitu. Dan dimana dari kelas 10 dulu tuh udah ada planning sih ke sini. Oke, udah lama ya berarti Iya, planningnya. udah ada planning. Kegiatannya ngapain aja tuh dulu? Oh, selama di SMA dulu Iya. ya. Dulu tuh pas di kelas 10 tuh masuknya cuman satu semester tuh, ya dimana semester 2-nya tuh COVID kan waktu itu. Nah jadi kita tuh nggak, sekolahnya tuh kayak dilakukan secara daring. Oh, oke, got it. Selama daring tuh itu sih kayak kegiatannya les-les doang gitu. Jadi kurang bersosialisasi sama Iya. real manusia ya. lebih. Kurang banget kayak sama keluarga pun kayak kita jaga jarak juga gitu karena antisipasi sama COVID ini tadi. Karena waktu itu COVID tuh lagi naik-naiknya kan di Indonesia. Benar. Oke. Setelah itu, setelah kayak les-les beberapa bulan itu kayak ada nih kayak sekolah tuh masuk bentar tuh. Kita kayak sekolahnya offline bentar. Setelah itu kayak online lagi, daring lagi. Alright. Oke, terus tinggal sama siapa nih di rumah? Oke, kalau orang tua sih di Palembang waktu itu, akunya sekolahnya di Lubuk Linggau tuh. Jauh tuh. Lumayan sih jauh. Kalau naik mobil tuh bisa sekitar 6 sampai 7 jam. Lumayan juga ya. Tinggal sama siapa? Tinggalnya sama nenek dan kakek doang. Oke, Iya. got it. Terus lanjut nih ya kita. Oke. Apa sih yang bikin Rizky akhirnya tertarik buat belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris ya. Yang pertamanya tuh kayak dari SMA tuh udah ada planning mau masuk kelas internasional kalau kuliahnya. Wih, keren. Kalau nggak dapat pun nggak apa-apa sih kelas reguler yang bahasa Indonesia gitu. Yang kedua tuh kayak ada planning nih kalau misalnya ada uang, ada rezeki nanti tuh kayak mau ke luar negeri gitu. Amin, ya. Kayak kita tuh kalau bisa bahasa Inggris tuh kan kayak kita bisa pergi sendiri tuh. Benar. Mungkin bisa dikatain me time gitu ya. Boleh. Kayak biasanya kan kalau orang-orang nggak bisa bahasa Inggris tuh masih pakai travel gitu. Iya. Kayak masih ada tour guide-nya gitu. Kurang bebas ya kan mau ya, kesana benar. kemari, mau ngomong ini itu juga kayak enak kan ngomong sendiri Iya. benar. By the way kalau misal punya kesempatan buat liburan pengen kemana nih? Pengennya sih ya ke US gitu atau enggak UK. Mantap. Nah Rizky, awalnya tahu dan belajar bahasa Inggris tuh dari mana dan kapan? Bahasa Inggris ya. Ya. Yang pastinya dulu tuh SMP tuh nonton YouTube sih. Nontonnya tuh kayak mungkin film dari luar gitu. Yang pertamanya ini kita nggak ngerti pastinya itu kan bahasa apa tuh. Nah di SMP tuh udahlah tuh kayak mulai belajar sedikit sih, dilesin sama orang tua gitu. Nah setelah itu pas masuk SMA tuh ada nih guru aku yang ngajar bahasa Inggris. Jadinya aku les di tempat dia gitu. Oke, got it. Terus kalau ini kan Rizky dari Palembang tadi. Nah di Palembang tuh gimana sih bahasa Inggris? Ada yang kayak di tempatnya anak-anak yang lain kayak masih dianggap tabu kalau ada ngomong bahasa Inggris tuh kayak, "Di ngapain sih ngomong bahasa Inggris, kan kita orang Indonesia." Masih kayak gitu juga atau gimana lingkungan di sana? Sebenarnya nggak semua orang ngomong kayak gitu, tapi ada beberapa orang yang kayak ngomong kayak gitu kalau kita berbicara bahasa Inggris kayak gitu. Dia tuh nganggap kita aduh kayak sok keren lah gitu lah mungkin dibilangin. Wajar sih sebenarnya Iya, kayak gitu benar. banyak kan. Terus gimana kamu nanggepinnya? Kayak ya udah cuekin aja, ngapain kan nanti ilmunya juga untuk kita sendiri gitu. Benar, mantap. So, next question. Kalau boleh tahu, sebelum banget nih datang ke Brilian, Oke. udah tahu kampung Inggris or nothing at all? Kayak benar-benar blank space, nggak tahu Oke, apa-apa? dari kelas 10 tuh sebenarnya udah tahu. Yang tahunya Dari tuh kelas 10 SMA? satu SMA. Oh, oke. Tahunya tuh karena ada kakak kelas yang dulu tuh, dianya study tournya tuh ke kamu Inggris. Oh, dari SMA? SMA 1 Lubuk Linggau kemarin. Oh, yang kemarin datang ke sini Iya, juga? yang kemarin datang ke sini Oke, juga. FYI guys, kemarin dari rombongan anak-anak SMA yang mungkin kayak 50 atau 60-an orang tuh datang ke sini. Dan iya, ternyata benar. itu sekolahnya sama sekolah kayak saya. Rizky. Iya. Oke, lanjut. Nah setelah itu kayak mungkin kata guru tuh kan kayak tahun depannya tuh bakalan ada juga nih untuk kelas aku yang ke kamu Inggris tuh. Dan itu udah kayak semangat banget sih mau ikut yang pastinya. Iya. Kayak ada COVID sih yang datang gitu. Jadinya kayak di cancel gitu. Oke. Akhirnya nggak jadi berangkat? Ya nggak jadi, dan ini kayak ada kesempatan setelah tamat SMA ke kampung Inggris belajar di Brilian. Oke, jadi berawalnya tahunya dari kakak kelas yang datang ya ke sini. benar. Kalau sosial media tahu nggak atau benar-benar kayak? ya Dulunya pernah nih guys muncul kayak di TikTok
pastinya kalian tahu kan yang kayak namanya pari jahat. Oh, Itu ya, pari ya. jahat. Itu muncul di TikTok dulu kayak yang pisah merekanya dari belajar bahasa Inggris di sini kayak jadi pisah gitu. Itu sedih sih videonya pastinya. By the way, udah ngalamin pari jahat belum? Udah juga sih sama teman. Oke. By the way, how long have you been here? I'm taking 5 months and this is my 4th month. Oh wow, 5 months program and Yeah. this is your 4th month. Yeah. So you have been spending your time here for almost 5 Yeah. or almost 4. It's Almost- running to 4. Iya running to 4. Oh, oke, jadi 4 bulan ini. Oke, Kak Rizky. Nah, sebelum datang ke Brilliant, before you come to Brilliant English course, have you know about English? Kayak bisa atau enggak gitu? Yang pastinya dulu ke 10 tuh udah lumayan tahu dikit-dikit sih. Oke. Kayak tau lah kayak vocabnya gitu, tapi vocabnya kayak masih basic-basic banget gitu. Kayak Belum yang belajar kayak apa aja sih kalau di sekolah dulu? ya palingan kayak membaca gitu sih, yang pastinya pronunciation-nya gitu kan. Oh, Nah terus iya, kayak iya, benar. arti dari bahasa Indonesianya ke bahasa Inggrisnya kayak gitu. Ya. Terus struggle points-nya apa waktu belajar bahasa Inggris? Kesusahannya gitu. Oh oke, yang pertamanya itu pastinya kayak pengucapan yang pasti susah dulu kalau kita belum tahu ya. Oke. Yang kedua tuh kayak kita menentukan untuk grammarnya gitu. Itu menurut aku lumayan susah sih tentang grammar. Oke. Dan sekarang pun kayak aku masih belajar. Dan yang ketiga itu ada yang kayak conversation sama teman. Kayak kita kan belum tahu artinya nih, iya. ekspresinya gimana nanti ngomongnya gitu. Oke, kalau partner gimana? Ada teman ngomong bahasa Inggris nggak di Palembang? Di Palembang, Iya. dulunya ada tuh teman dia sekarang di sini juga. Oh wow, really? Tapi bukan di Brilliant, Oh, oke, lembaga oke, lain. oke. Iya. It's fine, gitu. it's fine, it's fine. Yang penting masih kamu Inggris. Iya. Terus catch up nggak? Ketemuan, meet up? Pernah kok. Oh pernah? Pernah. Mantap, mantap, mantap. Terus kalau boleh tahu, abis lulus SMA banget nih, awalnya punya plan apa gitu? Mungkin Oke. ceritain dikit dong sebelum benar-benar datang ke Brilliant. Oke, sebelum datang ke Brilliant ini ya, kayak ada sih kayak planningnya mau kuliah pastinya kayak, aduh aku nggak mau jadi gap year, itu kayak ngebuangin waktu 1 tahun pastinya. Iya benar. Terus? Setelah itu kayak udahlah nih kayak tes kuliah kayak aduh udah ada beberapa univ yang nolak gitu sih, dan kayak udah 2-3 univ yang nolak itu udah ada planning nih kayak kedepannya bakalan kemana gitu kan nggak mungkin kita stay di rumah aja selama gap year itu. Yang pertamanya tuh kayak sebelum tes kuliah lagi untuk tahun depan, jadi kayak kesini dulu ngambil yang 3 bulan yang kemarin. Oke, 3 bulan. So, you have known English a bit from the basic, terus juga teman partner buat speakingnya ada di iya. sana, terus lingkungannya nggak supportive banget, Iya, tapi benar. oke, Oke. fine. Terus kamu juga udah punya niat buat belajar bahasa Inggris karena hal yang udah kamu sebutin tadi. Contohnya kayak kalau misalnya mau travel gampang, terus butuh buat kuliah juga ke benar. depannya. So, how's your first impression about Brilliant pas pertama banget datang? Pertama datang ya. Yang artinya sih kayak tempatnya estetik ya gitu. Sebenarnya udah tahu sih dari TikTok gitu, tapi kayak nggak bakalan kayak seekspektasiku kayak sebagus ini gitu pastinya. Emangnya expect-nya kayak gimana sebelumnya? Bakalan sebelumnya tuh kayak ya udah biasa aja kayak lembaga yang lain mungkin ya. Oke. Dan ternyata di sini tuh bener-bener bagus sih. Kayak selain tempat yang bagus, tutornya juga yang pastinya yang ramah. Pertama datang hal apa yang kamu lakuin waktu itu? Waktu habis registrasi. Waktu itu setelah registrasi itu sorenya itu ada makrab nih. Makrab bulan Juli. Iya, yang Juli ke Brilliant Agustus. Fashion Week. Iya, Fashion Week Oke, benar. oke. Cerita. Nah, di mana nih, itu biar pada kayak tahu. kan sampai di sininya tuh kayak sekitar jam 10 jam 11 siang tuh, Oke. pagi menuju siang gitu. Nah, dan setelah itu kayak masih nunggu nih ada teman juga nih dari Padang, dia kesini juga. Oke. Nah, tapi temen terus? Kak ini nyampenya sekitar jam 4 sampai 5 sore. Oh, beda. Pas dia nyampe itu kita sebenarnya satu camp. Nah, setelah itu kayak kita datang ke Brilliant lagi, kayak diundang tuh untuk ke acara Fashion Week waktu di sana. Iya, benar di hall. Sebenarnya kayak aduh nggak, yang pertamanya nggak mau ikut sih. Capek belum ya? Yang pertama capek, yang kedua nggak ada temen juga. Cuman berdua doang, itu benar-benar kayak malu banget sih mau join kayak so asik gitu. Nah ternyata kayak teman-teman tuh kayak langsung ngajak aja gitu, kayak langsung kenalan gitu. Bener. Bener-bener kayak meskipun kita nggak ada teman kayak langsung dapat teman gitu sih. Kita yang introvert pun kayaknya di sini bakal jadi extrovert. Bener sih itu Iya. karena fun facts banyak kok yang introvert awalnya kayak Minja aku introvert takut gak dapet temen dan lain sebagainya. Kalau udah di kelas, udah di camp nggak mungkin guys introvert kayak diem doang nggak mungkin karena semuanya asik-asik. Asik banget. Terus by the way ngomongin makrab yang diceritain sama Kak Rizky, emang kemarin bulan Juli itu ada Brilliant Fashion Week karena waktu itu lagi hype-hype-nya Citayam ya kan. Citayam the Fame. Jadi kita bikin makrab dan pensi, ada bazaar juga. Jadi kita seru-seruan. Ya, bener. Dan kebetulan emang waktu itu lagi periode berapa waktu itu kamu datang? Aku masuknya periode 1 Agustus tapi datangnya 30 Juli. 30. Atau 31 Juli gitu. 31 kayaknya. Iya. Nah, jadi emang sengaja kita itu bikinnya di akhir bulan supaya member-member yang baru datang bisa ikutan dan member-member yang lama masih Iya, ada masih ada di programnya. sini, benar. Jadi emang
disengaja waktunya. Dan it was so fun kalau misalnya kamu pengen tahu dan kepo kayak gimana makrabnya, udah ada di YouTube kita, kamu tinggal scroll aja yang tulisannya Makrab Brilliant Fashion Week. Itu ada 2 videonya, ada yang sinematik, ada yang versi vlognya juga. So check this out. Lanjut nih. First impression kan udah nih, tadi bangunannya estetik dan lain sebagainya. Terus ceritain dong waktu abis makrab kan masuk kelas besoknya. Nah, gimana kelas pertamanya atau awkward, canggung dan kayak waduh aku pengen pulang nggak betah, gimana? Yang pastinya sebelum kita ada kelas tuh ada yang namanya placement test guys. Yang dimana itu kayak menentukan level kita, bahasa Inggris kita, kemampuan kita di mana gitu kan. Nah, waktu itu dapat kelasnya, nama kelasnya Madura nih. Itu benar-benar asik banget sih, kayak baru pertama masuk aja kita kayak langsung bikin tren TikTok yang kayak Siko bagi duo. Ya. Masukin sini videonya. Itu kayak padahal baru kenal nih, belum masih namanya pun kayak masih sering lupa. Tapi kita langsung ikut join tren TikTok yang itu sih, nggak mau ketinggalan yang pastinya. Siapa tuh yang ngajakin? Sike namanya. Sike yang ngajakin itu ya. Nah, setelah itu tuh kayak udah 1 minggu tuh kita udah ada planning nih kayak bakalan mau ke Bromo, ke Malang gitu pastinya. Dan minggu pertama tuh kita ke Malang. Ke Malang? Ya, ke Batu Malang, ke Paralayang. Itu kayak bener-bener seseru itu sih, kayak kita sama anak kelas main ke Malang, keluar kota gitu. Dan di sini tuh nggak seketat itu guys. Benar. Kita masih bisa jalan keluar kota kalau di hari weekend gitu. Nah kayak setelah itu tuh, kita ke Malang lagi 2 kali. Again and again ke Malang lagi. Baru gitu. dateng langsung cus healing ya. Padahal itu ada nggak sih temen yang kayak, aduh kayaknya nggak srek nih jadi atau pada asik semua gitu? Yang pastinya sih ada sih yang kayak ada beberapa orang tuh awalnya nggak mau ikut gitu kan. Mungkin kayak ngiranya mungkin nggak bakalan seasik itu, mungkin karena masih baru kenalan juga gitu. Setelah itu kayak kita ngobrol-ngobrolin lagi. Setelah itu udah satu kelas ikut semua itu. Widih, mantap. Itu kayak di sana tuh tambahin di pilanya bareng gitu, kayak ke Paralayang itu sih yang serunya. Ada temennya dari mana aja kan, dari berbagai daerah kan? Itu benar-benar, bahkan ada yang kayak dari timur gitu. Mana tuh? Yang dari NTT, dari Maluku. Maluku, mana ada lagi? yang dari Padang, Sumatera, ada yang dari Makassar, Nopal namanya masih ingat. Banyak banget guys. Jadi emang kalau kamu pada khawatir nih member-member yang belum datang, aduh nanti gimana Minja, aku dari sini sendirian dan lain sebagainya. Ya emang sih kamu dari rumah itu sendirian. Tapi Kak Rizky juga sendirian. Dulunya sendirian juga ya. Pas udah sampai sini nih baru ketemu, bahkan gak jarang ketemu sama temen dari daerah yang sama, dari kota yang sama, bahkan dari sekolah yang sama. Awalnya nggak kenal, tapi baru ketemu di Brilliant. Jadi nggak perlu insecure kalau misalnya masalah temen itu gampang pasti dapat. Nah, hal menarik apa nih Kak Rizky yang ditemuin di kelas lain? Tadi kan baru masuk, udah diajakin bikin tren TikTok, terus udah healing di weekendnya. Nah, hal menarik apa yang ada di kelas gitu? Coba mungkin ada yang diceritain? Ada. Yang pastinya itu kayak kita bakal ketemu teman tuh yang kayak bener-bener sifatnya beda-beda. Itu unik banget sih menurut aku. Bener. Kayak ada yang pertamanya dia tuh bener-bener selucu itu sih. Kita ngeliat mukanya aja udah langsung ketawa gitu. Lucu banget ya. Gitu? Ada. Namanya Muhammad sih, masih inget banget. Dan dia kayak famous di sini. Segala cewek, semua cewek tuh kayak dideketin sama dia. Iya, Muhammad namanya. Setelah itu kayak kita juga nemu yang pastinya kayak teman tuh yang beda sifatnya kan. Yang kedua tuh kayak ada yang pertamanya tuh dia tuh kita sama dia tuh belum sedekat itu. Kayak tiba-tiba seiring berjalannya waktu kita kayak bisa sedekat itu, bisa sesahabatan itu. Got it. Terus ada kejadian apa gitu yang di kelas, mungkin ada yang kena punishment atau apa? Ada nih yang namanya tuh kayak punishment gitu ya. Itu biasanya dikasih dari tutor tuh. Yang kalau kita ditanya tapi kita mungkin bukan nggak bisa jawab ya, mungkin kayak kurang tepat aja jawabannya. Nah itu tuh kayak punishmentnya tuh macam-macam tuh. Ada yang kayak kita bikin video sama stranger gitu. Dan itu kayak berlawanan jenis kelamin. Kalau kita cowok kita bikinnya sama cewek, dan itu unik banget. Itu seru banget itu. Terus kalau di kelas apa nih kira-kira yang bikin kamu kangen sama kelas yang dulu nih, kelas yang pertama? Yang pastinya itu kayak sama teman-teman sih yang biasanya di mana tuh kayak setelah kelas itu kita makan bareng, itu pastinya kangen banget. Terus ada yang dikangenin lagi mungkin? Nah, pastinya ada. Yang pertama tuh kayak kangen sama temen yang dimana kalau punishment tuh malam merekanya nambah seneng gitu. Makin dihukum makin seneng. Makin dihukum makin seneng karena kayak punishmentnya itu kan kayak kita tag video sama orang nggak dikenal gitu. Sama Crash pernah juga sama yang nih misalnya teman atau sekelasnya tahu dia suka sama ini, terus disuruh bikin video. Of course, si temanku kayak gitu, dianya biasanya tuh nge-tag videonya sama Crushnya gitu. Pastinya itu. Kesempatan banget itu, kayak ada udang di balik batu lah gitu lah ya namanya.
Itu tadi kan yang di kelasnya. Nah kalau di camp kan pastinya kamu juga lumayan tuh spend time-nya sama anak-anak se-camp. Ceritain dong kalau di camp itu kegiatannya ngapain aja biar teman-teman yang belum datang ke sini pada tahu. Oke. Yang dimana di camp tuh guys kita tuh nggak kayak tempat tidur aja gitu sih. Yang pastinya kita tuh di camp tuh kayak ada belajarnya juga, belajar sama tutor. Iya. Selain itu kayak kita spending time with teman gitu kan. Ya udah kayak ada yang namanya cleaning day tuh. Itu seru sih menurut aku kayak hari Sabtu, hari Minggu tuh. Karena kayak kita berbagi tugas gitu. Yang pertama tuh ada mungkin yang bersih toilet, ada yang nyapu kamar gitu. Jadi jaga kebersihan. Kebersihan tetap terjaga sih. Terus kalau hari-hari biasa weekdays ngapain aja bisa? Oh weekdays biasanya tuh kan biasa setelah kelas tuh biasanya dikasih tugas tuh sama tutor gitu, sama yang ngajar gitu. Itu kayak biasanya sering nanya-nanya bareng sih. Kalau kita nggak tahu jawabannya mungkin nanya ke teman, dia tahu gitu. Atau enggak biasanya nanya ke kayak kamar sebelah yang dimana levelnya di atas kita gitu. Ya bener-bener lagi belajar bareng. Ya belajar bareng gitu. By the way, which camp are you staying? Aku dari camp 9. VIP camp ya? Ya. Oke, ini mumpung dari camp VIP, coba dong kasih tahu spill dikit fasilitasnya apa aja kalau di camp yang VIP. Sebenarnya VIP, regular dan homestay tugas nggak beda jauh sih menurut aku. Kayak kamarnya mungkin bisa 2 sampai 3 orang. Yang kedua tuh pasti biasanya kalau di regular dan homestay tuh ada kipas ya. Kipas angin. Nah iya yang bedanya di VIP ini kayak kita make AC gitu sih. AC. Ya. Terus? Yang kedua tuh sebelumnya aku juga dari camp regular. Yang aku ngerasain beda sih kayak dari tempat tidurnya. Yang dimana tempat tidur aku regular dulu tuh dia nggak ada ranjangnya sih. Langsung bed gitu ya. Dan yang VIP itu ada ranjangnya. Ada dipannya single bed. Ya kayak gitu. Terus kamar mandinya? Kamar mandinya ya itu bedanya regular dan VIP itu kamar mandinya kalau bersih sih pastinya bersih karena kita ada yang namanya cleaning day kan. Yang itu kamar mandi regular tuh pastinya di luar. Oke, sharing gitu. Iya sharing. Kamar mandinya nggak satu sih guys, kayak banyak kamar mandinya gitu. Dan yang VIP ini kamar mandinya di dalam. Langsung gitu ya. Toilet dan kamar mandinya langsung di dalam gitu. Nah ini kan udah bahas yang di kelas, udah bahas yang di camp juga kegiatannya apa. Sekarang mungkin lebih ke progres belajar kali ya. Kan dulu Kak Rizky belajar bahasa Inggris di sekolah itu udah punya basicnya, meskipun memang belum sebagus yang sekarang pastinya kan. You improve your English a lot over here, I saw it. And then what is your biggest progress that you ever experience? Kayak misalnya yang awalnya grammar nggak tahu tenses, terus di sini tahu, kayak coba. Yang pertamanya pastinya kayak speakingnya sih aku ngerasa banget. Kenapa tuh? What's the difference? Kayak dulu sebelumnya tuh kayak aku ngomong tuh mungkin masih belibet gitu sih. Dan sekarang tuh kayak kita bisa ngomong kayak se-clear itu dan se-fluency itu, meskipun masih belajar juga sekarang. Dan yang kedua tuh pastinya tentang pronunciation-nya sih. Pronunciation. Kayak tentang pengucapannya itu biasanya dulu kayak bener-bener salah sih dulu menurut aku. Banyak kata-kata yang baru sadar di sini. Iya banyak di sini tuh kayak kita benar-benar diajarin sampai benar cara pengucapannya gitu. Benar. Terus kalau grammar? Ya ini grammar penting banget yang dimana aku dulunya grammar tuh kayak bener-bener nggak mikir grammar. Kalau bikin kalimat atau ngomong tuh kayak nggak mikir grammar gitu. Mungkin dia kalau past tense tuh kan kita make masa lampau tuh kayak make verb 2 gitu ya. Dan yang sekarang tuh kayak ya udah kalau kita mau bikin kalimat tuh nggak asal bikin kalimat, nggak asal bikin sentence gitu. Kita kayak masukin grammar dalam kalimat itu. Kalau kosakata nih? Kalau vocab ya? Pastinya sih ada. Kayak aku dulunya nggak tahu kalau mungkin tuh ternyata ada 3 ya. Ada maybe, ada perhaps, ada possible, dan ada probably. Iya ada 4. Dulu tuh kayak cuma tahu maybe aja sih. Terus banyak improve-nya kan? Kalau di kamu kelas sekarang apa levelnya? Sekarang aku di kelas SH atau speaking high class. Nah dulu waktu di pre-basic tuh sehari berapa chapter sih ngapalnya? Satu chapter? Sehari tuh kayak ada 1 chapter tapi kayak ada 25. 25 tuh 25 kosakata. Ada adverb, ada adjective, sama dan yang apa ya satu lagi tuh? Verbnya. Iya ada verbnya gitu. Yang verb 1, verb 2, verb 3 sama verb ing-nya gitu. Udah lengkap banget ya. Terus itu dihafalin, terus disetorin gitu atau gimana? Iya itu pastinya kayak setiap harinya kita ada setoran ke tutor. Kayak kita tuh ngapalin 25 kosakata gitu dalam sehari. Itu kayak berguna banget sih menurut aku, kayak kita 10 hari aja udah dapat berapa kosakata itu. So now you have a lot of vocabulary. Yeah, of course. Dan pastinya nggak hilang gitu aja karena dihafalin, karena ada English area juga. Jalan kan English area? Ya pastinya kita di camp tuh kayak ngomongnya bahasa Inggris sama tutor maupun sama teman gitu. Oke, terus you got a lot of improvements over here. So what is your goals next? Kalau udah selesai programnya dari sini, terus goals kedepannya pengen apa atau pengen ngapain? Kemana gitu ya setelah aku finish program ini?
Yang pastinya sih aku kayak mau les dulu untuk persiapan kuliah. Itu tuh kayak, dan sekarang tuh bingung nih mau kayak di Bandung atau Jogja. Ya di mana dua tempat ini kayak favorit tempat gitu kan untuk anak muda sekarang gitu ya. Bener. Tapi kayaknya sih ada planningnya sih antara Jogja deh, kayaknya lebih milih ke Jogja, kayak mau les di namanya Indonesian College. Itu tuh kayak les untuk sebelum kita tes di kelas internasional gitu. Jadi pokoknya ngejarnya international class dulu iya. buat kuliah ya. Iya bener. Oke, amin. So good luck by the way Rizky. Thank Semoga you. bisa selesai program dari sini. You got your improvements, your English skill, and you can be fluent in English. Oke, amin. And next, itu kan goalsnya. Iya. Terus ini kan kamu berarti bulan depan udah out ya, udah terakhir. Bulan depan last masih, month. ya bulan depan terakhir. Ya, terus what do you think about Pare and Brilliant for you have been staying here for five yeah. five months Yeah. over here. Pastinya kalau ninggalin kota ini sih mungkin kota ini nggak dibilang kota besar ya gitu. Tapi meskipun nggak kota besar tuh kayak kota ini kota kecil yang penuh dengan kenangan. Jadi mana kenangan kita dengan tutor kita, dengan teman kita gitu. Yang pastinya kalau ninggalin kota ini pastinya sedih nantinya gitu. Nanti kalau ada free time ke depannya mau balik ke sini lagi sih. Iya, Pare jahat. Ya. By the way guys, kayak di sini tuh institut bahasa Inggris tuh nggak cuma satu gitu, banyak, dan ada juga kayak institut untuk kita belajar bahasa Arab gitu sih. Iya, benar. Terus kalau environment atau lingkungan di sini suka nggak? Aku suka banget, soalnya di mana makanan di sini tuh aku murah sih. Bener banget. Murah banget Aku ya. udah nanyain puluhan member dan jawabannya selalu sama, makanan dan biaya hidup di ya, sini murah. murah, Murah banget. Kalau di Palembang mungkin sekali makan berapa? Ya mungkin kayak bisa tergantung ya. Kalau Mungkin, biasanya. Bisanya tuh kayak 20 sampai 30. Nah, kalau di sini Aku sini kayak kadang 8.000, 10.000 gitu, iya. 8.000, 10.000 gitu. 10.000 bahkan Iya. gak jarang udah dapat minum. Iya, ya bener. Kan? Emang murah banget. Dan guys. sini tuh kayak biasanya nasi kita ambil sendiri gitu sih. Itu dia. Yang paling Bebas banyak gitu, mau dicari. banyak atau dikit. Jajan juga banyak ya iya, kan. Ke bener. lapangan Ya sering ke lapangan pastinya. Nah, jadi Itu seru banget sih di lapangan sama temen. Di lapangan tuh biasanya kalau sore-sore habis kelas gitu mereka pada ke Ya, lapangan bener, ke main lapangan. terus jajan juga. Sambil nonton bola gitu. Bener banget. Oke, terus kalau tentang Brilliant gimana? Itu tadi kan tentang Pare dan kamu Inggris nih. Kalau tentang Brilliant? Oke, Brilliant pastinya kayak kalau untuk kalian yang kayak mau improve bahasa Inggrisnya itu kayak bagus banget sih yang pastinya. Di mana tutornya itu kayak bener-bener ngajar kita itu sampai kita paham gitu. Bener. Bukan kita tahu doang, kita paham banget itu kayak arti dari kata itu. Yang dimana kayak contohnya kayak mungkin Mr. Galang ya yang ngajar aku di speaking di kelas speaking hack itu kayak aku paling suka sih pelajaran sama kelas dia. Kenapa tuh? Selain yang kayak dia ngajarnya enjoy gitu, kayak kita nggak tegang, kayak kita tuh langsung ngomong aja gitu, kayak spontan gitu. Jadi lebih banyak praktisnya daripada teorinya, bener. Oke. Terus your favorite class selain speak up sama Mr. Galang ada lagi nggak? Yang pastinya Bro Irfan. Yang kayak nge-rap gitu loh kita biasanya. Pronunciation. Iya bener. Nge-rap apa aja? 3 biasanya. Iya kayak gitu. That stick bisa. Iya bener itu. Coba. Aduh nggak hafal juga ya teksnya. Kita nggak dihafal. Kayak cuma langsung baca. Iya. Yang penting bener pengucapannya aja sih. Bener. Oke, last but not least nih, kata-kata yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton video ini apa aja deh mungkin buat influence them to study English. Oke, buat kalian semua mungkin yang kayak masih struggling dalam berbahasa Inggris gitu, kayak kalian datang aja ke sini gitu, maupun kalian kayak introvert gitu nggak usah takut, karena bener-bener di sini tuh kayak kita nyari teman itu semudah itu sih, asalkan kita mau berbaur sama teman kita di sini gitu. Yang keduanya itu kayak kalau kalian mungkin masih bingung ya kayak nyari lembaga bahasa Inggris, karena di sini tuh kayak banyak kan lembaga bahasa Inggrisnya. Mungkin kayak kalian bisa datang ke Brilliant aja sih, kayak selain kita dapat belajar bahasa Inggris, kita juga kayak dapat ngepost di Instagram tempat yang estetik gini. Iya benar. Oke, kamu mau bikin Insta stories pamer sama orang. Instagramable ya, banget. Aku belajar bahasa Inggrisnya di tempat estetik ini. Bener. Itu relate sih. Iya, relate. Karena ya namanya sosial media ya kan kayak jadi ajang pamer juga somehow. Jadi kalau misalnya lagi nge-snapin lagi belajar atau bikin video-video apa nggak perlu bingung nyari background ya. Asli. Semuanya estetik guys. Estetik banget. By the way, thank you so much Rizky for having your stories and joining us in Jumber kali ini. And please go ahead to your next journey. I hope that you still improve your English more and more and enjoy your last time over here. And good luck for your next journey. Okay, thank you so much guys for watching us, both of us in this Jumber. I hope that you guys are enjoying this video and do not forget to click subscribe over here. Terus juga like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita update video terbaru kamu nggak ketinggalan. Oke, dan see you in our next Jumber video.